Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di pertemuan yang ketujuh. Hari ini kita membahas tentang prototyping. Prototyping. Bagaimana sih cara kita mengekspresikan ide-ide perancangan? Catatannya gimana sih kita harus membuat dengan cepat, perkenankan banyak fleksibilitas untuk desain yang berbeda, membuat dengan mudah, meningkatkan nilai umpan balik. Permasalahan yang timbul salah satunya kita tidak bisa mengevaluasi rancangan tersebut sampai rancangan tersebut dibangun. Setelah pembuatan, ketika kita ingin melakukan perubahan maka akan sangat sulit banget. Solusinya, simulasikan perancangan dengan biaya yang kecil. Salah satunya dengan membuat model prototype. Untuk itu kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design dalam pembuatan prototipe tersebut. User Centered Design adalah mengenai perancangan teknologi yang interaktif untuk memenuhi kebutuhan user. Tahapan dalam UCD antara lain memahami kebutuhan user, mendeskripsikan kebutuhan user, merancangkan prototipe sebagai alternatif, mengevaluasi perancangan, karakteristik dalam proses UCD, memahami user dalam kebutuhannya, fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain, mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. 4. Perulangan hampir dapat dipastikan, maka perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses. Contoh prototipe yaitu maket bangunan. Mengapa sih kita menggunakan prototipe? Salah satunya evaluasi dan feedback pada rancangan itu interaktif. Stakeholder dapat melihat, menyentuh, dan berinteraksi dengan prototipe. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif, di mana para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Dimensi prototipe salah satunya itu ada penyajiannya, lingkupnya, executability, maturation. Untuk metode pembuatan prototipe dengan cepat non-komputer biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan versus computer based biasanya dikerjakan kemudian. Untuk metode non-komputer atau manual tujuannya ingin menyatakan gagasan desain secara luas, mendapatkan dengan mudah dan cepat pendapat atas sistem. Deskripsi desainnya, sketsa, mock-upsnya, storyboardingnya, ya. Contoh storyboardnya seperti ini, digambarkan secara manual, ya. Tuh, contohnya seperti ini. Dari skenarionya kita harus menyediakan konteks operasinya, terkadang format naratif bisa berupa sketsa atau bahkan video, menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan atau situasi, utilitas skenario, teknik lainnya, tutorialnya, manual perancangannya, ya. Metode komputer menirukan lebih banyak kemampuan sistem dari segi terminologi, prototipe horizontal, prototipe vertikal, early prototyping, sama late prototyping. Yang kelima itu metode komputer yang kelima, low fidelity prototyping, prototipe dengan tingkat ketepatan yang rendah. Contoh storyboard seperti ini, ya, digunakan di awal desain, kumpulan desainnya, framenya, skenario yang terinci, sketsanya, Wizard of Oz, ya. Mid fidelity prototyping, high fidelity prototyping. Prototyping toolsnya pakai Photoshop bisa, Corel Draw bisa, ya. Gitu.
script simulation atau slideshow-nya dalam bentuk PowerPoint, menggunakan Macromedia HTML ya untuk penggunaan di prototyping-nya. Oke, seperti ini. Interface builders-nya pakai aplikasi Visual Basic.